Kita nemu satu nih. Kita nemu dia rating nggak pakai helm, entah mau belok kemana. Dan ibu-ibu. Halo halo, selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi di pagi yang sangat dingin di bulan Juli 2025. Pagi ini dingin sekali. Nah, lama motor gak dipakai, udah seminggu yang lalu nggak tak pakai itu. Hari ini akinya tekor. Mang motor bangsat yang selalu mengeluarkan biaya. Payah bener. Pagi-pagi dah dorong motor. Ini jalan-jalan sambil mau lihat kondisi lalu lintas yang kalau pagi itu biasanya chaos. Banyak kejadian-kejadian absurd. Tapi ya nggak tahu ini masih, kalau anak kan masih sekolah di playground itu. Mbak di playground mungkin masih udah mulai masuk ya. Tapi kalau yang SD, SMP, SMA tuh kayaknya masih belum masuk baru besok minggu depan. Tapi kalau ngantar sekolah nih biasanya tuh banyak nemu hal-hal aneh. Dari mulai sen kiri belok kanan, terus keluar masuk gang nggak noleh-noleh, diklakson marah. Tapi ya gini, ini kalau masih lewat jalan kecil ini masih sepi. Nanti bentar lagi nih mau masuk arah ke pasar itu. Itu kebetulan suaranya agak flu, tenggorokannya gatel. Aduh, nggak ada plat nomor, sen nggak ada. Ini keabsurdan yang pertama nih. Bu ya, kalau di jalan raya tuh ya paling enggak tuh kelengkapan lah, kelengkapan tuh penting. Nggak pakai helm. Ini anak-anak pesantren nih kayaknya pada olahraga pagi. Pesantren Pondok Pandanaran namanya. Nih kayak gini nih. Kalau parkir itu ya toh, truk itu suka parkir ya asal parkir itu, padahal jalannya tuh sempit. Yesus banyak lah gitu. Nah, kita sudah masuk jalan utama, jalan raya. Kalau tadi itu masih jalan apa ya? Ya jalan-jalan kecil lah. Kalau di mana Jakarta tuh mungkin namanya jalan gang. Tapi ya bukan gang deng, itu besar juga kok jalannya tuh sebetulnya. Ya jalan kecil lah. Nah ini kita masuk jalan rayanya. Nah ini biasanya kalau pagi tuh rame kan. Terus jalannya itu kan lubang. Wah ada. Wah, ini udah ditambal ini. Kemarin tuh masih lubang. Lubangnya itu nggak ngotak itu, dan dalam itu loh masalahnya. Kecil banyak, dalam itu kan. Asli lubangnya tuh nggak ngotak.
Kalau apa ya, lubangnya tuh besar rata itu mungkin masih enak dilewati. Ini ndak, ini tuh kemarin lubangnya tuh udah bener-bener yang dalam, bener kayak apa ya, kayak dalam itu. Mungkin kalau dibiarkan lebih lama lagi keluar sumber mata air kalau saking dalamnya itu. Udah rata nih. Oh, enggak, masih ada lubangnya. Di kamera mungkin nggak kelihatan. Masih ada, dan sini pun nambalnya kalau ditambal juga yang kemarin dalam sekarang jadi bukit kali itu. Sakit karena nggak rata nambalnya tuh. Yang bener kan nambalnya harusnya di kotak-kotak itu kan, dipotong kotak itu terus ini kayak itu tuh bener tuh nambalnya. Nah cuma karena yo nggak tahu sih, nggak paham juga. Nah kalau ketemu yang kotak itu enak ya kan, ya walaupun nggak rata tapi masih ditoleran. Tapi kalau yang coba lihat, mau masih nih, ini yang kemarin bikin orang jatuh tuh, kelihatan enggak ya? Tapi sebagian kayaknya udah ditambal tuh belum itu. Udah ditambal yang itu tuh. Udah. Kenapa nggak sekalian itu loh? Sebagian udah ditambal, sebagian belum. Loh, nggak nemu yang absurd hari ini. Hari ini kehidupan di jalan berjalan dengan normal ternyata. Nggak nemu ya. Biasanya kalau pagi banyak. Di sini tuh yang banyak apa ya? Kayak kalau mobil ya, mobil itu yang banyak tiba-tiba berhenti, terus berhenti di pinggir jalan beli gorengan tuh, tapi parkirnya agak nengah itu kan, dia ngidupin sen 2. Itu kebanyakan tuh wisatawan yang kayak gitu tuh, dari luar kota itu. Jadi suka tiba-tiba berhenti aja kan, dia nyalip tiba-tiba berhenti terus ya udah berhenti di bener-bener di, bukan di pinggir dia, jadi dia makan bahu jalan itu, setengah bahu jalan dia keluar dengan santai sambil beli apa, mungkin gorengan biasanya, kalau enggak yang es teh itu loh ya gitu. Dan itu biasanya yang kayak gitu tuh ibu-ibu. Aduh, itu makhluk di bumi yang paling susah dilawan yang namanya ibu-ibu. Kayaknya kalau direncanakan tuh kayaknya nggak nemu dah. Oke, kita coba lagi. Kita belok kanan, masuk jalan raya. Ini jalan raya ini. Ini namanya daerah Manuan. Manuan itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya artinya burungan. Di sini ada apa itu, lapangan bola, banyak kafe kalau di sini. Nah, mulai dari sini banyak kafe. Boleh bonceng Rika nggak pakai helm tuh, bahaya. Helm itu ya aku selalu bilang kalau di video tuh, pakai helm itu bukan sekedar untuk gaya-gayaan atau karena biar nggak ditangkap polisi itu kan, atau biar nggak kena tilang elektronik gitu kan. Sebetulnya kan bukan itu tuh, helm itu kan untuk safety. Nah, nih. Untuk safety ketika kita berkendara, karena kita tuh nggak tahu kan, ada yang
Ya kejadian tuh kan memang hari sial tuh memang nggak ada di kalender kan. Kita mau keluar rumah ya kan, ya kalau kita sedang sial ya bisa aja jatuh atau kena kejadian yang tidak menyenangkan itu kan. Ada temenku ya, aku mau cerita aja nih. Temenku tuh temen SMA dulu. Jadi dia tuh kan yo tertib pakai helm kemana-mana tuh pakai helm ya kan. Sampai aku tuh terinspirasi dari dia kan. Terinspirasi dari dia. Aku pernah nanya kok pakai helm kenapa itu kan. Karena zamanku dulu pakai helm tuh suatu hal yang nggak umum gitu kan. Aneh gitu kan pakai helm tuh. Jadi seneng kalau helm tuh cuma pakai helm tapi ditaruh di lutut gitu kan, atau di kaca spion kalau nggak di centelan apa motor itu kalau zaman dulu tuh. Dia tuh selalu pakai kemana-mana tuh. Nah pada suatu hari kan aku main di tempat dia kan, zaman dulu tuh main PS gitu. Nah nih, kita nemu satu nih, kita nemu dia rating nggak pakai helm, entah mau belok kemana, dan ibu-ibu bahaya kalau ngikutin kayak gini. Mending kita dahului saja. Yes. Dari sen kiri terus sen kanan, bingung mau langsung kanan nggak lihat belakang. Aduh, nemu satu jackpot. Ya mau ngelanjutin temenku tadi tuh. Jadi temenku tuh tiap hari pakai helm. Aku main tempat dia main PS tuh kanan. Karena nggak ada minum kan dia keluar nih. Akhirnya dia bilangnya belikan minuman karena nggak ada orang tuanya dan apa namanya dia keluar gang gitu. Jadi rumahnya di perumahan dulu, perumahan ID namanya, perumahan dokter. Jadi kalau zaman dulu tuh perumahannya tuh nggak segede-gede sekarang ya. Rumahnya kecil-kecil itu kan, perumahan ID namanya. Nah dia itu keluar ya kan, karena helmnya tuh dipakai ibunya, makanya dia terus ya nggak pakai helm. Dia udah ragu tuh kok nggak pakai helm gitu kan. Dia udah mau nyuruh orang lain nih, tapi kan karena dia tuan rumah dia nggak bisa nyuruh orang. Akhirnya dia berangkat tuh tanpa helm. Dia beli ke mana, zaman dulu ada yang namanya Warmindo, warung Indomie. Nah dia nekat pergi nih. Baru dia tuh keluar dari gerbang gerbang perumahan ya kan, dia tuh kena tabrak motor dan kena kepalanya, dia kena gagar otak. Itu dia sempet di rumah sakit itu koma itu sampai 3 hari ya. Koma 3 hari, habis itu bed rest sampai hampir sebulan lebih tuh. Dan itu masih lama juga penyembuhan, karena sekarang dia tuh orangnya jadi kayak di Lola itu loh. Lola itu Lola itu loading lama ya, bahasa zaman dulu Lola. Jadi diajak ngobrol itu jamnya lama. Itu dia harus terapi berkali-kali. Nah itu ya poinnya adalah, jadi hari sial tuh nggak ada di kalender. Sebisa mungkin kalian itu selalu pakai helm gitu, sebisa mungkin itu kan. Ya harus nih, bukan sebisa mungkin, harusnya. Temenku yang tiap hari pakai helm loh, kemana-mana pakai helm, mau jauh dekat. Nah, tapi tiba-tiba suatu hari dia tuh memang ya nggak tahu, mungkin udah nasibnya ya mungkin kalian ngomong ya itu kan nasib, nggak pakai helm juga kalau ada apa-apa ya nasib juga, ya bukan gitu. Jadi kan konsepnya itu ya lebih baik kita tuh kan preparation atau berjaga-jaga, atau kita cari amannya itu, kita memanage
kita memanage resiko gitu loh. Cari resiko yang paling rendah itu apa gitu. Itu yang paling penting. Gitu teman-teman. Helm ya, jangan lupa selalu pakai helm. Jalannya kita kembali ke jalan yang tidak rata, padahal ini tuh jalan utama loh menuju ke Kaliurang, tapi sering banget berlubang. Ayo, aku nggak tahu nih sistemnya aspal tuh kenapa kok tiap tahun seperti ini nih, jadi nggak tahan lama, nggak bisa sampai 4 tahun awet gitu kan. Selalu kalau habis hujan tuh terus bolong-bolong. Ya kita tadi jackpot 1, nemu keabsurdan di pagi hari. Tapi untungnya tuh dia sempet ngesennya bener itu kan. Tapi yo apa ya, kalau ngesen tuh hanya dia dan Tuhan yang tahu tuh loh, kapan dia ngesen terus belok itu kan. Waduh. Ini tuh mataharinya apa ya? Mataharinya itu menyengat tapi udaranya dingin ya. Nggak tahu kenapa. Karena di bulan Juli ini biasanya kayak gini. Biasanya kayak gini mulai Juni itu, tapi sekarang mulai nih. Waduh. Bawa anak loh. Ntar aku tak beli jajanan pagi. Oke, kita lanjutkan lagi berburu sesuatu yang absurd di jalan raya. Jadi di daerah sini itu kan banyak banyak, ya enggak banyak sih, ada kampus ya, nggak usah tak sebut namanya, besar, kampus swasta. Nah, aku tuh sering lihat ya mahasiswanya itu, karena kan kosnya deket situ kan, jadi ya kalau yang perempuan dandannya cantik itu kan, terus motornya bagus ya, mungkin karena anak orang kaya kan, karena disitu kan kampus swasta. Yang laki-laki juga ganteng-ganteng gitu kan. Motornya juga kadang ada ZX, ada macam-macam. Cuma yang sering aku notice itu kalau kos mereka itu deket, kadang-kadang mereka itu nggak pakai helm gitu loh. Padahal kan mereka itu kan very educated people kan. Aku juga nggak paham kenapa. Seharusnya kan jadi jadi contoh gitu kan. Besok kalau pas jam kuliah itu tak perlihatkan ya. Atau mungkin dah merasa bahwa udah kuliah kepalanya dah batu itu. Padahal ini jalan raya loh ini. Atau mungkin kalau pakai helm kan merasa bahwa wah mukanya nggak kelihatan ganteng gitu kan, atau mukanya nggak kelihatan cantik. Tapi ya mbak, mas gitu kan, kalau ya nggak pakai helm kelihatan cantik, mukamu kena aspal ya udah selamanya kamu. Ya enggak semuanya, tapi ya enggak semuanya. Ini tak garis bawah ya, enggak semuanya, cuma kadang yang kosnya deket, jadi ada parameternya kan. Yang kosnya dekat dengan kampus ya biasanya seperti itu, dan itu pun tidak semuanya. Tapi kalau mungkin yang jauh-jauh ya karena dia ngelewati
banyak lampu merah dan banyak pos polisi, jadinya tetap pakai. Tak pikir ya gitu. Nah, daerah sini kan banyak kos-kosan, pusatnya kos-kosan. Namanya daerah Degolan ya. Jadi dah tahu nih, kita tuh sebenarnya tahu kalau orang naik motor tuh ini mahasiswa itu dah saking apalnya kan. Ini mahasiswa, yang ini berumah tangga, yang ini anak sekolah tuh ketahuan dari cara style mereka berpakaian dan dandan. Kalau perempuan tuh, kalau laki-laki itu dari badannya, biasanya badannya kan ya kalau kuliah kan sudah lebih besar daripada yang usia SMP, SMA kelas 2 gitu kan. Nah, kalau yang susah bedakan tuh SMA kelas 3 tuh. Cuma kalau biasanya tuh mereka kalau masih gerombol, mainnya itu masih gerombol. Jadi naik motornya gerombol tuh biasanya masih mahasiswa baru atau apa jenenge? Masih kelas 3 SMA itu tuh. Kalau udah mahasiswa yang veteran atau yang sudah lama itu ya kelihatan. Biasanya kalau udah kelamaan di kampus itu kan mukanya tuh kelihatan suram gitu kan. Nah itu biasanya sudah terlalu lama ngampusnya untuk memperdalam ilmu ya. Oke, berburu keabsurdan di pagi ini kayaknya cukup hari ini dah, karena udah masuk jalan sepi ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita nantikan keabsurdan di pagi hari berikutnya. Bye bye.